وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah begitu baik kepada kita semua, yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, dan lebih besar daripada semua itu, Allah masih memberikan hidayah kepada kita semua. Dan nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat dihidupkan di atas sunnah merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kecuali kepada mereka yang Allah cintai. Nikmat hidayah tidak Allah berikan kecuali kepada mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun nikmat Islam dan iman tidaklah Allah berikan kepada seseorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Adapun selain daripada itu, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekayaan, nikmat apapun, yakni Allah berikan kepada orang yang Allah cinta juga kepada orang yang Allah murkai. Bukankah Fir'aun orang yang kaya? Bukankah Fir'aun orang yang sehat? Bukankah Haman orang yang cerdas, pinter? Qarun manusia yang penuh dengan kekayaan. Namun apakah dibalik dari kekayaan yang Allah berikan kepadanya, Allah cinta kepadanya? Tidak. Dibandingkan Nabi Ayub alaihissalam, manusia yang paling Allah cintai dari kalangan manusia, namun Allah berikan penyakit kepadanya. Nabi Zakaria alaihissalam, manusia yang Allah pilih menjadi seorang nabi, namun toh mendapatkan siksaan dari umatnya sampai beliau dibunuh. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga nikmat ini, kita syukuri, karena orang yang mensyukuri nikmat pasti akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di siang hari ini insyaallah ta'ala kita sedikit akan berbagi nasihat, karena tentu nasihat tersebut akan bermanfaat untuk kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat, karena sungguh nasihat akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, apalagi di saat-saat sekarang ini kita sedang dalam melaksanakan ketaatan, yakni puasa Ramadan. Tentu ini hal yang sangat luar biasa, ya.
Dan terkhusus lagi, terlebih lagi di detik-detik terakhir dari bulan Ramadan ini. Sekarang kita berada di 21 Ramadan ya. Alhamdulillah, kita sudah berada di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Maka jangan kita sia-siakan ya perjuangan kita. Dan sejatinya seharusnya seorang muslim semakin berkurang hari dari Ramadan, maka semakin semangat dia melakukan ibadah. Ya. Coba antum fikirkan ketika ada pertandingan di awal-awalnya begitu banyak pendaftar. Tentu ini menciutkan nyali kita untuk mendapatkan juara, ya kan? Cuma satu trofi umpamanya yang didapatkan. Pendaftar berapa? 1000 pendaftar. Masya Allah. Ya, tapi kita mungkin berjalan tapi nggak terlalu semangat. Kenapa? Karena masih kecil harapan untuk mendapatkan trofi, mendapatkan juara. Tapi ketika para peserta berjatuhan, bukan 1-2 yang berjatuhan tiap hari, ratusan yang berjatuhan di depan mata kita. Yang dulunya semangat, Masya Allah, strong dia, baca Quran semangat, sop pertama semangat, sedekah semangat, istighfar luar biasa. Tapi dengan berjalannya waktu, ingat ikhwan dan akhwat sekalian, ya, waktu akan menjawab kejujuran niat kita. Jadi kalau Allah melihat kita jujur dalam niat kita, Allah akan istiqomahkan kita. Ya. Karena tugas Ramadan ini bukan tugas yang ringan, ikhwan dan akhwat sekalian. Tugas yang sangat berat. Super duper berat sekali. Karena bukan orang-orang sembarang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang dipanggil oleh Allah? Segelintir manusia saja. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, bukan orang mengaku beriman, Pak. Karena mengaku beriman itu sangat banyak sekali. Ya enggak? Seperti orang-orang Arab Badui di zaman Nabi, ya, qalatil a'rabu amanna. Ya Rasulullah, sungguh kami telah beriman. Langsung dijawab kes oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan apa? Allah mengatakan apa? Lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin aslamna. Akan tetapi katakanlah engkau telah muslim. Ternyata tingkat orang beriman itu berat, ikhwan dan akhwat sekalian. Dan tentu membutuhkan proses, tentu membutuhkan usaha mujahadah yang besar. Supaya kita ini tergolong orang-orang yang dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran. Karena berat, saking beratnya tugas di bulan Ramadan, itu Allah berikan titel terbaik bagi mereka yang berhasil berkompetisi ya, di dalam bulan Ramadan. Apa gelarnya? Takwa. Dan ingat ikhwan dan akhwat sekalian, orang takwa itu bukan cuma sekedar berubah dari sisi zahir saja. Bukan cuma berubah dari sisi penampilan saja, face saja, bukan itu. Karena Nabi mendefinisikan takwa. Nabi katakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Nabi. Takwa hahuna. Takwa itu di sini kata Nabi. Di mana? Di hati. Oh, kalau begitu Ustaz, tidak perlu dong penampilan zahir. Salah juga. Karena zahir itu adalah penampakan dari hati seseorang. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah kita melihat begitu banyak kemuliaan, keutamaan, kebaikan di akhir bulan Ramadan ini, ada apa di sana? Ada malam Lailatul Qadar. Maka yang saya sering sampaikan kepada ikhwan akhwat, jangan terlalu banyak tidur di malam hari di akhir bulan Ramadan ini. Ya. Kita usahakan mengatur malam kita. Jangan terlalu banyak tidur. Kenapa? Ada satu malam di mana Allah menurunkan kemuliaan di situ. Malam Lailatul Qadar.
dan tidak sembarang orang yang bisa berjumpa dengannya. Orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi juga begitu banyak orang-orang yang berjatuhan. Dan nauzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah. Semoga bukan kita di antaranya. Makanya ada beberapa tips. Ada beberapa tips supaya antum ini terus strong. Karena kan begitu manusia, ikhwan akhwat sekalian. Ya, kita ini bukan malaikat. Malaikat itu kan imannya apa namanya kalau gini, lurus saja, stabil ya, nggak pernah turun, nggak naik juga. Imannya para malaikat itu. Kalau kita imannya naik, turun lagi. Nauzubillah min dzalik. Ya, lagi turun ya. Syukur kalau antum mampu mendeteksi kayaknya lagi turun ini iman. Ini bagus ini. Dia paham dirinya. Dia paham keadaan imannya. Ini orang yang baik. Yang parah itu kalau sudah nggak tahu. Ini iman ana masih ada atau enggak? Nauzubillah. Ini iman ana turun atau naik ini? Ini yang bahaya. Makanya tips yang terbaik supaya antum, jadi kalau saya bilang antum, ana juga termasuk. Saya dan antum yang mendengarkan itu sama-sama sedang berusaha untuk strong dalam ibadah. Jadi antum jangan bilang, oh ini kan ustadz jadi wajar strong dalam ibadah. Enggak, justru ustadz itu lebih besar tantangannya, setannya lebih gede juga. Ya, kalau antum lulusan SD umpamanya, maka setan yang diutus itu enggak jauh-jauh dari pendidikan antum. Tapi kalau ilmu antum sudah hafal sekian hadis, hafal sekian Al-Quran, maka ya orang-orang terbaik juga di antara para syaitan yang diutus. Nah, di antara hal yang bisa membuat kita semangat kembali dalam ibadah, yakni antum banyak-banyak ingat kematian. Ini hal yang sangat pasti, ikhwan sekalian. Ya, dan sesuatu hal yang sangat menakutkan dari yang saya sebutkan ini, karena kematian itu nggak ada yang tahu. Ya, bisa saja setelah pengajian ini ada di antara kita yang meninggal. Nggak ada jaminan. Tidak ada jaminan kita semua yang hadir di sini akan selesai dari mengerjakan tugas Ramadan. Nggak ada jaminan. Dan tidak mesti kematian itu diawali dengan yang namanya sakit. Ya enggak? Enggak ada jaminan. Anak kalau sakit kayaknya udah mau mati. Itu di sebelah tetangga anak itu kayaknya masih lama deh. Kenapa? Masih kuat anak lihat. Tiap hari lari, Masya Allah, 5-10 km. Dalam keadaan berpuasa. Enggak ada jaminan. Kayaknya di sebelah tetangga anak ini udah mau mati ini. Kenapa? Tarik nafas aja susah. Pakai apa namanya itu? Oksigen. Belum tentu. Ya, karena kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan kepada kita banyak ingat bahwa kita akan mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang mungkin hadis ini telah antum hafal semua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Ingat, bahasa Nabi indah luar biasa. Pemutus kelezatan. Sahabat karena semangat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hadzimul ladzat ya Rasulullah?" Apa itu hadzimul ladzat? Apa itu pemutus kelezatan? Nabi SAW mengatakan, al-maut, kematian. Kematian telah datang, maka kelezatan akan terputus. Antum sudah tidak bisa merasakan nikmatnya makan soto Padang. Kemarin ana makan soto Padang. Masya Allah. Ana langsung lupa coto Makassar. Iya. Masya Allah, nikmat sekali. Di Bekasi kemarin kajian. Itu ada ikat masih
Kita disuguhkan pada malam harinya itu soto Padang. Makanan pembuka titik-titik Thailand. Masya Allah. Anda nggak tahu namanya mana, titik-titik aja ya. Ternyata nikmat semua. Tapi ketika al-maut datang, maka nggak ada lagi yang namanya soto Padang, nggak ada. Biar 10, 100 mangkok di depan antum, nggak ada, nggak mungkin antum bisa nikmati, betul tidak? Apa makanan favorit antum? Soto Padang juga. Es cendol. Antum, kalau antum apa? Mie ayam. Tapi kematian mendatangi, mau gak antum? Disuguhkan 5.000 mangkok. Tapi dalam keadaan antum telah menghadapi kematian. Akhi, kematian itu berat. Mungkin Allah bahasakan wal taffatis saqu bis-saq. Bertautan kedua betis ketika mendatangi al-maut. Ana pernah menyaksikan sendiri dengan mata bir-ra'si wal 'ain, dengan mata kepala ana. Ana ketika itu dipanggil oleh salah seorang keluarga datang meruqyah orang tuanya. Ini orang tuanya sudah lumpuh beberapa tahun. Orang lumpuh antum paham nggak? Nggak bisa bergerak kan? Kaki, badan, tangan nggak bisa digerakkan. Cuma kedipan mata aja yang bisa. Semua nggak bisa. Sudah tua. Cek per cek beliau ini, na'udzubillah min dzalik. Semoga beliau bertaubat. Itu dulu pekerjaannya dukun. Ya, pra-normal. Nah, pra-normal. Enggak, pra-normal. Sepakat. Kita semua ini paranormal. Kita, dia belum normal. Nah, lanjut ceritanya. Ini cerita bener ini, akhi. Ini bukan sekedar isapan jempol ini. Terbatal. Hah? Terbatal. Entar batal ya. Nah, saya akhirnya ana meruqyah dia. Nah, bacakan ayat-ayat ruqyah. Sebenarnya ayat ruqyah itu banyak ya. Apa yang antum hafal bisa antum bacakan. Antum baca Al-Fatihah aja udah, Al-Fatihah aja. Ana bacakan, di tengah-tengah ana baca Quran itu ada yang membuat ana spontanitas langsung kaget. Kagetnya bukan kepalang lagi. Masya Allah. Tiba-tiba ana berhenti. Kenapa kira-kira? Karena kaki orang ini bergerak. Kakinya bergerak. Ana langsung ingat ayat wal taffatis saqu bis-saq. Orang yang akan dicabut nyawanya itu engkau akan melihat kedua betisnya saling bertautan. Saking sakitnya itu kematian. Tiba-tiba kakinya bergerak. Kencang. Masya Allah. Anak kaget akhi. La ilaha illallah. Dan perlahan naik ke betis, naik ke paha, kemudian ke badannya, kemudian tangannya yang terakhir. Tangan itu nggak bisa digerakkan. Tiba-tiba dia mengepal akhi. Ngepal kayak orang yang ini apa namanya mau menahan sakit. Masya Allah. Dan ingat ketika seseorang dicabut nyawanya, ingin dicabut nyawanya, sedang sakaratul maut, semua kekuatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma pandangan yang ada. Suara udah nggak ada. Nggak ada. Pendengaran udah nggak ada. Cuma pandangan. Dan Nabi mengatakan pandangan seseorang itu ketika akan meninggalkan dunia ini, dia akan mengikuti ruhnya. Makanya ke atas itu mata. Nggak ada ke bawah itu mata, nggak ada ke samping, nggak ada. Ke atas itu mata. Kenapa? Dia mengikuti ruhnya, dicabut. Karena ruh itu dicabut dari kepala. Tarik. Dia orang mukmin juga merasakan sakit. Jangankan antum, Nabi aja, Nabi ketika beliau menghadapi sakaratul maut, maka beliau mengucapkan innal sakaratul maut, sesungguhnya al-haq ya,
Sesungguhnya sakaratul maut itu benar, kata beliau. Beliau mengusap ke wajahnya ya. Beliau mengusap wajahnya ketika itu, saking sakit. Bagaimana lagi kalau orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan satu, Ana lihat. Ana sering dipanggil kalau udah orang mau sakarat itu, Ana sering dipanggil. Dan ini juga menjadi pelajaran buat Ana, Masya Allah. Dan mungkin Ana berpikir, oh mungkin ini sudah orang tua. Jadi gitu. Kesempatan kedua, orang yang lebih muda dari Ana. Mungkin umurnya 20 berapaan gitu. Anak muda, belum nikah juga. Makanya antum cepat nikah ya. Keburu mati. Beliau orang kaya, akhi. Beliau orang kaya. Saking kayanya beliau punya hotel. Beliau punya hotel pribadi. Hotel kan biasanya orang bersyarikat punya kan? Ada 2-3 orang yang pegang. Ini sendiri pegang, bapaknya yang punya. Beliau anak satu-satu laki-laki dari 3 bersaudara. Pemilik hotel di Makassar. Ketika itu dipanggil lagi. Dipanggil, beliau masih dalam keadaan sehat walafiat. Beliau tabrakan yang mengakibatkan beliau nggak bisa fungsikan sebahagian organ tubuhnya. Singkat cerita, anak ke rumah sakit ketika itu. Anak sempat cerita sama beliau. Beliau minta diruqyah. Beliau sebenarnya nggak sakit jin, nggak. Tapi beliau minta diruqyah. Senang. Akhirnya anak ruqyah. Setelah anak ruqyah, beliau tenang. Beliau nggak teriak-teriak lagi. Tiap malam beliau teriak-teriak. Suatu ketika anak dipanggil ke rumahnya karena udah bosan di rumah sakit. Akhirnya pulang ke rumahnya. Itu fasilitas dokter yang ada, rumah sakit yang ada di tempatnya itu kayak dipindahkan ke rumahnya. Masya Allah. Anak masuk rumahnya kayak rumah sakit. Ada gentong-gentong apa gitu ya, tabung-tabung gitu. Ada, pokoknya instalasi apa gitu. Luar biasa ya. Anak masuk cerita, gimana keadaan akhir. Beliau katakan sehat, alhamdulillah Ustaz. Satu pelajaran yang bisa ambil dari beliau ini, beliau sadar. Langsung taubat beliau. Ya, beliau bisikkan anak karena udah bengkak badannya, semua badannya itu bengkak semua. Nauzubillah min dzalik. Kakinya, badannya semua bengkak. Kepalanya bengkak semua. Dokter nggak tahu lagi mau berbuat apa. Beliau bisikkan gini sama anak. Ustadz, kalau anak sehat, kita umroh berdua katanya. Masya Allah. Jadi anak kasih harapan sama beliau. Insya Allah tidak lama lagi engkau akan sehat. Beliau gembira. Makasih banyak Ustaz. Nggak lama, anak mau pulang ini. Anak mau pulang. Sudah jam 11 malam. Antum tahu anak orangnya susah begadang. Kecuali dipaksa. Nah. Jadi anak mau pamit. Afwan, anak pamit akhi. Mau pulang. Ustaz, bentar lagi. Cerita sama anak Ustaz. Ya. Cerita, nggak ada firasat apa, nggak ada. Tiba-tiba beliau kayak kaget, lompat ke belakang. Artinya kalau mungkin orang berdiri itu lompat ke belakang. Ini kaget. Dia bilang apa mana? Ustaz, jangan tinggalkan saya Ustaz. Kenapa? Ya, anak jadi paranoid jadinya. Kenapa? Ustaz, tolong jangan tinggalkan saya Ustaz. Jangan tinggalkan saya. Kenapa? Bilang. Ustaz, dia pandangannya ke depan beliau. Padahal cuma anak berdua di situ. Dia teriak-teriak, Ustaz, teriak. Anak tenang kan? Antum jangan teriak-teriak. Tenang, akhi. Antum istighfar. Ustaz, itu menggigil badannya semua. Tiba-tiba anak karena panik, anak panggil orang tuanya. Beliau udah nggak sadar sepenuhnya. Beliau pegang tangan anak dan tiba-tiba seperti apa kejadian yang saya sebutkan tadi. Beliau pun tegang, kakinya tegang. Tapi ini lebih dahsyat lagi. Karena sempat beliau teriak waktu mau meninggal. Ya. Semoga beliau husnul khatimah. Beliau teriak, saking itu teriakannya kayak orang kena palu-palu gitu. Maksudnya Allahu Akbar. Nyata. Beliau ini tangan anak ini kayak merenguk ini. Dipegang.
la ilaha illallah, dan gak lama meninggal dunia. Kejadian sama, sering anak. Ternyata berat sakaratul maut. Antum kalau ingat-ingat yang namanya kematian, insya Allah antum akan semangat. Dan ingat, jangan sampai salah kaprah. Banyak orang yang salah memaknai hadis yang mulia ini. Aksiru min dzikri hadim ladzat. Perbanyak mengingat kematian. Artinya dia udah nggak mau usaha. Salah ini. Kita kalau banyak mengingat kematian, maka membuat kita sadar lagi bahwa kehidupan dunia ini itu nggak sempurna, nggak kekal. Antum kalau ingat bahwa antum akan mati, antum tidak akan mungkin khianat. Antum tidak akan mungkin nggak amanah dalam menjalankan pekerjaan. Antum sadar ini. Ketika antum lagi khilaf, antum cepat beristighfar. Kenapa? Anda akan mati. Oleh karenanya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menyebutkan manfaat orang ingat mati. Ini Imam Ad-Daqqaq rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Man akthar min dzikril maut ukrima bi thalathah." Barang siapa perbanyak mengingat kematian, maka akan dianugerahkan 3 oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi antum jadikan catatan ini. Pertama, beliau mengatakan ta'jilut taubah. Orang yang ingat kematian gemar bertaubat kepada Allah. Enggak suka cari lawan. Iya enggak? Enggak suka musuh-musuhan. Ada musuh, ntar lagi kita akan mati. Udah, ana mohon maaf sama antum. Ana yang salah. Enggak, ana yang enggak apa-apa. Antum yang salah, ana yang minta maaf. Ana maafkan antum. Enggak suka cari lawan sama orang, enggak suka sengketa sama orang. Kenapa? Dia ingat dia akan mati ini. Kemudian kedua, kata beliau, wa qana'atul qalb. Hatinya itu qanaah, merasa cukup, enggak pernah serakah dengan dunia. Ya? Orang yang ingat mati nggak mungkin pikirkan ini besok ini gimana, harus begini, harus. Sudah cukup. Apa yang dapatkan hari ini? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dan ingat akhi, ikhwan dan akhwat sekalian, kalau antum mau lihat harta antum, ini kan sering ini kita cari harta untuk kehidupan kita ini. Yang mana sih harta kita? Apakah yang ada di rekening kita? Enggak. Harta yang kita miliki itu 3, kata Nabi SAW. Yang pertama yang antum makan dan akan menjadi kotoran. Itu rezeki antum itu, enggak? Udah pasti itu. Dan yang antum pakai dan akan lusuh, kata Nabi. Kemudian yang ketiga yang antum sedekahkan. Itu harta antum. Yang tersimpan di rekening itu bukan harta antum. Bisa saja dimiliki oleh siapa? Ahli waris antum. Betul enggak? Iya. Makanya kalau antum jangan banyak makan. Maksudnya ini bukan kayaknya makan aja deh semua tat kalau gitu. Enggak, bukan ini maknanya. Yang ketiga yang diperintahkan banyak sedekah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa nasyatul ibadah. Orang akan gemar beribadah. Nah, ini yang titik poin kita. Antum lagi malas nih ngaji. Aduh. Lebih seringnya main apa gitu yang melalaikan. Tapi antum ingat, astagfirullah. Ntar anak mati gimana? Udah, antum gemar ibadah. Makanya ikhwan fiddin, azzani Allah wa iyyakum, bisa saja antum malas ibadah sekarang. Kenapa? Karena mungkin antum masih berangan-angan jauh. Angan-angan antum mungkin masih jauh. Makanya antum masih apa? Susah untuk ibadah. Di hati antum itu dunia yang besar. Kecintaannya antum terhadap dunia besar daripada akhirat. Makanya antum susah ibadah. Makanya ini para ulama sebutkan, kenapa orang itu susah khusyuk ibadah. Kenapa? Antum ibadah malas-malas. Salat malas, ibadah zikir malas. Gak ada nikmat dalam ibadahnya. Kenapa? Jawabannya karena antum terlalu cinta dengan dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka terlalu berlebihan, gulu dalam cinta terhadap dunia, harta. Dan beliau mengatakan, wa man nasiyal maut
uqiba bi thalathah, dan barang siapa lupa bahwa dia akan mati, kurang ingat yang namanya kematian, kata beliau, taswifut taubah, maka dia akan susah untuk bertaubat, susah dia taubat, suka cari musuh dia, gemar ya, cari permusuhan itu mudah baginya, selalu dia cari masalah. Kenapa orang seperti ini? Karena dia lupa bahwa dia akan mati. Yang kedua, watarkul ridha bil kafaf, hatinya serakah dengan dunia. Ini penyakit ikhwan yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, ya, watakasul bil ibadah, fil ibadah, dia susah ibadah, berat. Jawabannya mungkin karena dia lupa bahwa dia akan mati. Makanya ikhwan fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum wa barakallahu fikum, perbanyak yang namanya ingat kematian. Antum lagi down ibadah, ya, lagi malas, lagi apa gitu ya, maka ingat, jangan sampai ya, apa yang saya lakukan ini, setelah ini saya akan mati. Udah, semangat lagi. Nah, dan ketika antum ibadah kepada Allah, maka ingat, ya, ibadah ini yang terakhir yang anda lakukan. Salat, antum ingat, salat ini yang terakhir anda lakukan. Antum baca Quran, maka ingat, bacaan ini yang terakhir anda baca. Ya, supaya antum bisa semangat, ya, strong terus dalam melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhwat sekalian, ini mungkin tips, ya, agar kita semangat, ya, dalam beribadah, menjalankan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus lagi ikhwan akhwat sekalian, sekarang kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kita banyak-banyak berdoa, ya. Doa yang paling gemar Nabi baca, yakni Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Innaka afuun, ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai, ya, orang-orang yang mohon ampun, maka ampuni aku, ya Allah. Kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan-bulan waktunya untuk banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, ya. 11 bulan di luarnya itu, setelahnya itu kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 bulan Ramadan ini kita memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semua, ya. Allah ta'ala a'lam bissawab. Aqulu ma tasma'un. Antum semua telah mendengarkan apa yang telah aku sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.